Pemirsa, dari 60 korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading yang dirawat di 3 rumah sakit, 14 korban masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Beberapa korban yang luka berat telah menjalani operasi dan diharuskan rawat inap di rumah sakit. 14 korban hingga kini masih menjalani rawat inap dan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Cempaka Putih menyebut 29 korban telah diperbolehkan pulang. Namun untuk keluhan para korban terkait pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Mengenai penanganan medis, karena Rumah Sakit Islam Cempaka Putih satu dari 3 sebagai tempat trauma dan rujukan. Kami pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak suku dinas kesehatan dan ambulans karena penanganan prahospital yang cepat sehingga memungkinkan evakuasi dengan cepat ke tempat kami. Sampai saat ini, tadi jam 9, IGD kami sudah kembali clear, Pak Jenderal dan Ibu dan teman-teman, karena tidak ada lagi pasien di IGD yang merupakan pasien korban dari SMA 72. Saat ini pasien yang sudah pulang ada 29 dan saat ini yang diranap tadi ada 14 orang dan alhamdulillah hari ini pagi ini divisit oleh Bapak Jenderal dan teman-teman untuk melihat seperti yang dikatakan dari representatif dari KPAI. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Namun tentu pemulihan setelah jasmaninya kembali normal merupakan tugas besar kita bersama, yaitu konseling psikologik dan lebih penting lagi bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi kembali. Sementara 15 korban ledakan SMAN 72 Kelapa Gading juga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit TRC Jakarta Pusat. 1 korban diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU. Korban yang dirawat di ruang ICU mengalami kondisi luka cukup serius termasuk luka bakar, namun sudah menjalani operasi. Sementara 13 korban lainnya masih menjalani rawat inap di ruang perawatan dengan kondisi yang dikeluhkan yaitu telinga berdengung akibat trauma ledakan yang terjadi. Rumah Sakit TRC juga menyiapkan fasilitas tambahan dan ruang perawatan darurat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan yang dirujuk. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini korban ledakan yang masih mendapatkan perawatan medis, sudah ada rekan Ismalia Meidasari di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Nata Arman di Rumah Sakit TRC. Kita akan ke Rumah Sakit Islam terlebih dahulu. Selamat sore rekan-rekan. Ismalia, beberapa korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan kondisinya saat ini seperti apa? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk korban yang berada di tempat kami melaporkan, tepatnya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, saat ini ada 14 korban yang masih dilaporkan. Dan dapat kami laporkan, ini juga ada 12 korban. Dari ke-14 itu ada 12 korban yang masih dilakukan perawatan dan sudah memasuki ruangan, bisa melakukan rawat inap. Dan 2 lainnya masih berada di ruang ICU untuk mendapatkan perawatan yang intensif, Diandra. Dan juga bisa kami laporkan juga di RSI Islam Jakarta Cempaka Putih ini menerima 39 korban dari akibat ledakan di SMA 72 Jakarta Utara di Kelapa Gading tepatnya. Dan untuk 25 korban lainnya ini sudah diperbolehkan pulang dan boleh melakukan rawat jalan karena memang Diandra untuk akibat dari ledakan di SMA 72 ini banyak para siswa yang mengeluhkan pendengarannya ini terganggu dan juga banyak luka-luka terkena serpihan-serpihan dari bahan ledakan kemarin. Dan juga dapat kami laporkan Diandra dan juga pemirsa, tadi memang juga dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini juga datang ke Rumah Sakit tempat kami melaporkan dan juga telah sempat mendengarkan paparan singkat di posko layanan trauma yang didirikan di tempat kami melaporkan dari psikologi kepolisian. Ini juga tadi Kapolri juga sempat menjenguk
korban yang berada di instalasi gawat darurat di tempat kami melaporkan. Dan sampai saat ini kami masih terus memantau apakah nantinya akan ada orang tua korban atau mungkin kerabat dari korban yang terkena dampak ledakan di SMA 72. Dan memang masih jika ada korban yang masih merasa kurang baik, ini bisa langsung datang ke tempat kami melaporkan, karena di tempat kami melaporkan ini juga mendirikan posko layanan trauma healing. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Semalia melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selanjutnya kita akan ke Rumah Sakit Yarsi. Di sana ada Nata Arman. Nata, berapa korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan seperti apa kondisinya saat ini? Ya, baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dan kami sampaikan terkait dengan jumlah korban yang sampai saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat. Ya, ini ada 15 orang, termasuk salah satunya adalah satu orang korban yang masih mengalami luka yang cukup serius dan masih dilakukan proses observasi di ruang ICU. Kami pun tadi sempat bertanya dengan pihak dari rumah sakit yang mengatakan bahwa tidak dijelaskan secara rinci apakah korban yang masih melakukan perawatan secara intensif di ruang ICU ini kondisinya sudah mulai berangsur membaikkah atau justru sebaliknya. Tapi kita bisa berdoa secara bersama semoga kondisi korban ini semakin membaik dan bisa pulih agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian untuk saat ini pada sore hari ini, hari Sabtu, terlihat ini tidak ada orang tua korban yang menunggu di depan rumah sakit seperti kemarin, seperti itu, karena memang dari 15 orang korban ini sedang melakukan perawatan secara intensif di lantai atas, sehingga kami medis diperkenankan untuk ke dalam. Namun yang jelas tadi pada siang hari dari Kementerian Sosial sempat melakukan peninjauan untuk mengecek secara langsung bagaimana kondisi dari korban ledakan dari SMA 72 Jakarta kemarin. Kemudian juga ada 3 poin yang disampaikan dari Menteri Sosial. Yang pertama adalah fokus utamanya untuk memberikan dukungan bagi korban ledakan, perawatan, kemudian rehabilitasi, dan juga pemberdayaan. Selain itu juga nanti setelah korban sudah diizinkan untuk pulang, untuk kembali ke rumah, ini akan diberikan juga trauma healing seperti itu. Kemudian dari pihak rumah sakit juga tadi mengatakan bahwa untuk saat ini masih dalam proses perawatan secara intensif. Kemudian juga dan dari pihak LPSK tadi sempat datang pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, namun belum diketahui secara pasti apa tujuannya, apakah hanya melakukan peninjauan ataupun nanti mendampingi dari pihak Kementerian PPA, karena rencananya memang pada pukul 5 sore hari ini akan ada kunjungan dari Menteri PPA, namun sampai saat ini belum terlihat juga tanda-tandanya apakah jadi yang bersangkutan datang untuk melakukan peninjauan atau tidak. Yang jelas nanti kami akan update kembali informasi mengenai kunjungan dari Menteri PPA. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Diandra. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Rumah Sakit Yarsi, dan sebelumnya ada Ismalia dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan.